seorang perempuan itu minta diantarkan ke di daerah Darmo Harapan. Ya, ternyata itu orangnya cantik, ya, cantik. Ternyata diantarkan sampai sini, dan sampai di depan situ, depan pintu, orangnya turun. Orangnya turun, nunggu di situ. Nah, nunggu di situ si Gojek ngompreng itu lama nunggu. Nah, kebetulan juga ada saya pada waktu itu. Ada saya, tanya nunggu siapa? Nunggu orang perempuan, ya. Itu ngambil uang katanya. Loh, ini rumah kosong. Loh, iya tahu Pak. Ya ini rumah kosong. Sudah lama ini kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Hau mewakili rekan-rekan dari Kisah Tanah Jawa. Pada malam ini kita akan menelusuri sebuah rumah yang terkenal akan cerita horor dan kisahnya, yaitu RHD yang ada di kota Surabaya. Tentunya sudah ada pendamping di kanan kiri saya, perempuan-perempuan pemberani, dan ini memang sudah malam sekali ini, setengah 12 malam. Ini dengan Mbak siapa? Saya Tika. Mbak siapa? Mbak Tika. Oh, Mbak Tika. Ya, perkenalkan saya Aulia dari Javanica Surabaya, Ya. Om. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Sudah siap ini kita untuk masuk ke dalam? Siap dong. Insya Allah siap. Berani? Siap. Insya Allah berani dong. Dengan senyum yang sumringah. Ya. Oke, tanpa lama-lama, karena kita hanya diberikan visa, tanda kutip, kurang lebih 30-45 menit, maka kita sekarang mulai menelusur ke dalam. Karena oleh si pemilik rumah sudah ditunggu. Jadi layaknya kita mau medayuh ini, Mbak. Ya, Mau bertamu gitu ya. bertamu, Om. Ya. ya. Tamu. Mari kita masuk ke dalam. Ini titik yang pertama ya. Sebelumnya ini saya tanyakan, baik Mbak Tika atau Mbak Aulia itu ada kepekaan tidak? Enggak. Tapi selama kita jalan dari depan ke sini, Iya. kira-kira merasakan apa? Kalau saya sih berdegup. Iya. Kencang ya. Kayak deg-deg gitu. Gimana tadi ya? Masuk Kenapa? ke Kayak tempat ini atau ketemu saya ini? Oh iya. Maksudnya sejak dari Dari masuk tadi rumah masuk Iya. sini Ya. deg-degan gitu loh. Soalnya Ya mungkin pengaruh juga sama adanya Oh, Om iya. Hau. Charming gitu ya. Ini begini, kalau Iya. sedikit Iya. tentang rumah ini, itu banyak berita yang simpang siur sebenarnya. Ada satu cerita yang menceritakan pertama, itu seluruh penghuninya waktu itu sedang bersiar, naik kapal kemudian tenggelam, Iya. satu. Iya. Yang kedua ada perampokan besar di rumah ini. Yang ketiga itu ada sengketa besar juga, sehingga itu cerita yang kemudian dikarang-karang gitu, Mbak. Tetapi ini nanti kita tidak bertiga, dalam artian masih ada rekan kameramen juga berdua dan rekan dari Sobat Javanica Iya. yang di luar layar ya. Iya. Ini saya sebenarnya kan punya teman baik di sini. Oh, Itu namanya Mbak Shirley. Mbak Sudah Shirley. mempersilakan yang sekarang di sini sih, Mbak. Oh, nggih. Di belakang kita sini. Iya. Iya. Nek mau kenalan dulu nggak apa-apa. Gimana caranya? Nah, ini aja di begini, agak tangannya gini, tangan kiri ya. Kalau udah merasakan dingin, berarti sudah masuk. Agak turun nanti kena tangannya. Gini. Iya, kayak tangan basah itu loh, Mbak. Oh. Ini. Iya. Ini aku pegang apa tangannya? Iya, agak masuk sini dikit.
Ini maaf ya saya tidak menyentuh Iya. Mbak ya. Agak masuk Maaf dikit ya ini. Mbak. Nah, ini kena gini dikit. Oke. Udah ya kenalan sama Mbak Iya. Sherly. Mbak mau coba. Oh iya. Ini agak tinggi dikit. Ini soalnya ini kan tangan. Iya. Ini daunnya terus cuman sampai sini jadi kayak melayang gitu. Kakinya tapi melayangnya gini dulu Mbak. Oh. Oh. Agak jinjit gitu Om. Oh, tapi keangkat terus airnya itu netes. Agak semriwing ya Om. Iya, iya kerasa Iya. kan? Heeh. Itu airnya netes jadi gaunnya sama rambutnya itu basah semua dan netes. Gaun. Oh Pakai Belanda. gaun. Enggak, orang Chinese. Oh Chinese. Iya, agak naik dikit Mbak kalau mau merasakan lagi naik aja nggak apa-apa. Oh iya. Ini kan kalau ini kan kayak basah itu loh kalau kita. Jadi bajunya kena air tuh Bajunya loh, kena kayak air. gini, sampai ke bawah. Nanti akan membimbing kita. Jadi ini diarahkan ke atas dulu aja katanya gitu. Oh gitu. Ke atas. Iya. Jadi untuk airnya nih masuk, udah mulai masuk. Iya. Jadi boleh dibilang ini residual energi yang sudah mulai terasa ya. Iya. Cerita tentang kejadian rumah ini sebenarnya itu disimpan aja, dikip aja. Cuman memang ada sebuah tragedi besar waktu itu bahwasanya satu keluarga ini semuanya ada satu keluarga, bapak ibu, beberapa anaknya, terus kemudian ada apa ya kayak mertua, mertua gitu dan beberapa pramurukti, perawat orang tua sama perawat rumah tangga. Apa ini? ART lah. ART. Iya. Ada ART, asisten rumah tangga. Yang mana beliau mengatakan bahwa kejadian ini memang dipicu dari rasa iri hati pertama, yang kedua sakit hati. Iri hatinya tuh siapa yang iri Om? Yang iri dari Dari keluarganya sendiri. dari keluarga jauh, Saudara-saudaranya ya, gitu dari ya? keluarga jauh sama ini beliau cerita jadi ada yang sakit hati itu pernah kerja di sini kemudian ada masalah apa terus dikeluarin kemudian kayak balas dendam gitu Dendam. dan Mbak Sherly ini menjadi korban dia nggak tahu apa-apa tapi karena malam itu kan pas hujan ya terus kayak ini memang ada sesuatu yang tidak mengenakan entah ini kejadian keluarganya ada yang meninggal atau apa karena ada perlawanan kemudian di sini Mbak dan ada seperti pelecehan dalam hal seksual juga karena ada beberapa orang yang masuk ke sini Seperti perampokan atau? iya lalu ini kan rumah tahun 80-an akhir dibangun nanti 90, 91, 92 itu kemudian di tahun-tahun itu juga sebenarnya tidak begitu lama ditempati cuman karena ada sengketa dan ada permasalahan itu kemudian rumah ini ditinggalkan lantas di tahun 95 ke atas itu rumah ini sempat terbakar sehingga atapnya kan Terbakar itu memang disengaja sepertinya dibakar ya, atau? katanya Mbak Sherly sih gimana? gitu jadi Oh, gitu. terbakar ini panas sih Mbak langsung ya Oh iya. ini Mbak langsung ada api gitu bus Oh iya. beneran jadi saya ngerasainnya enggak Oh iya. ya ada api Beda anginnya. ini hangat Mbak kayak Iya, di agak hangat ya. kalau kita ke toilet tuh kan bersih-bersih Iya. terus kena Anginnya udara yang dingin bersih. udara panas Iya. itu loh jadi ada api yang masuk ini panas Mbak beneran ya kan kayak ada sesuatu yang kayak kita di tengah api Iya. setelah ini kebakar semua ada beberapa ini diambilin gawang-gawangnya Oh. jadi ini rumah menurut saya ini di areal Darmo ini termasuk tergolong sangat mewah Mewah. Jadi dijarah semua gitu ya? Dijarah semua. jadi Termasuk antara keluarga jendela-jendelanya apa gitu-gitu. dan beliau juga nanti akan cerita tentang rumah ini setelah ini dikosongkan dan terbakar itu seperti apa jadi memang setelah terkena air itu kan meninggal bukan meninggal belum meninggal jadi kayak sesak dulu karena kemasukan kan Masukkan air. terus ini kemudian basah makanya lagi bajunya itu basah. basah ya. Jadi maaf mau tanya, berarti Iya. yang Ci Sherly tadi di sini kejadiannya? iya jadi Di kamar mandi ini? kamar mandi. dimasukin di balik gitu Oh ya Allah. udah yuk kita lanjutin nanti kita pindah ke belakang Mbak Darmi ini
itu mengkoordinir tempat-tempat ini Mbak. Itu cerita, ya kamu kalau ngerasain hari ini beda karena terlalu sering dikunjungi orang. Pertama, Terlalu banyak orang. jadi hawanya itu seperti lebih banyak hawa manusia. Lalu beberapa lelembut di sini akhirnya menyingkir cari tempat lain, jadi kayak keusik gitu loh, nggak nyaman. Oh iya. Tapi ada beberapa yang masih ada di sini tetap itu. Selain si pemilik rumah, ada sosok di sini yang piaraan pemilik rumah juga. Oh, piaraan. Sosok apa, seperti Maksudnya, apa? Kalau Sosoknya nggak ngerasain apa kira-kira? apa ya? Aduh, nggak tahu. Ada sesuatu apa Mbak ini bisa jalan? Itu dulunya tempat apa ya, Om? Itu jadi rumahnya itu kan 3 lantai ya. Iya. Ada lantai dasar, ada bawah, sama lantai 2. Jadi tingkat 3 gitu. Dan ini di luar dari ini ya. Yang suasana waktu itu yang saya rasakan sih masih hangat ya Mbak ya. Tahun 90-an itu masih hangat. Kemudian terkadang keluarga ini makan bersama. Terus kadang main piano kalau malam, nyanyi-nyanyi gitu, main piano. Tetapi memang beberapa tahun kemudian itu berubah. Setelah si papanya itu semakin sukses, Iya. banyak orang yang mau mendekat dalam dengan tujuan-tujuan lain, kemudian memanfaatkan keberadaannya. Dan ada beberapa yang mungkin mau kerjasama ditolak, atau keluarga yang minta sakit bagian, hati gitu ya. sakit hati. Kemudian merencanakan cara difitnah dulu waktu itu. Jadi ada yang membuat rumor bahwa kekayaannya ini dari menipu orang, ada yang korupsi, kemudian ada juga yang piara, Iya, kayak itu. jin, Kalau pesugihan gitu. atau apa. Kalau Ya. saya zaman sekolah dulu sih isunya sini tuh karena bekas pesugihan gitu, Om. Iya, Terus iya. nggak bisa menyediakan tumbal Orang berlebih. lah. Iya. Terus akhirnya Dimakan keluarganya. lelembutnya itu, Iya, sebenarnya kalau saya lihat entah keluarganya. ini walul alam ya, entah benar atau tidak, memang di sini ada sosok ya. Kalau saya lihat tuh ular, jadi ular gede banget di sini. di sebelah mananya, Di Om? sini Tadi di mau bawah. bilang ular Ular, nggak apa-apa Mbak kalau nanti ngerasain apa di sana Iya. aja. Sosoknya itu ular, kemudian kepalanya itu kadang cuma kepala aja ya, itu bisa perempuan ataupun dia berubah menjadi macan, kemaluan macan. Tapi kalau posisi kadang macan saja di jalan gitu, tapi posisi saat ini separuh badan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita 5 tahun 10 tahun yang lalu ini grade-nya A+++, tapi hari ini plusnya turun 2 jadi A+ saja. Karena banyak hawa manusia tadi. Iya, katanya gitu sih. Bilang nggak wingit. katanya Darmi gini, kalau ya jam segini sebenarnya ini rame-ramenya sebagai kalau boleh dibilang itu kota besar. Iya. Iya, jadi menjadi kota besarnya bagi lelembut. Mereka, iya. Jadi nanti di lantai atas tuh sebenarnya macam-macam. Jadi ada penggilingan padi, tanda kutip. Terus ada kayak kantor-kantor, ada yang saya lihat juga ada ini bandara. Oh, di sini ya? Di Iya, atas anak, Om. di atas ya. Terus ini karena ini sebuah dimensi lain ya, dalam artian suatu rumah sudah lama tidak ditempati, ada cerita magis yang diciptakan. Kemudian suasananya yang cukup besar, dingin, kemudian membuat beberapa sosok astral ini menciptakan seperti halnya di alam manusia, Mbak. Jadi diciptakan. Diserupakan ya. gitu ya. Jadi memang ini kasusnya kayak rumah yang serupa itu di Jakarta. Iya, ada di ini sana PI di Jakarta. tahu. Iya. Jadi hampir serupa dengan serupa. kalau itu memang terjadi sebuah perampokan di dalam. Tapi yang saya lihat tuh memang ada sebuah cerita tapi tidak boleh diceritakan karena ini boleh dibilang Mbak Serinya nggak kuat gitu kalau diceritain dan tergolong sadis memang Mbak. Kita akses ke atas bagaimana Mas? Bisa Mas, tapi cuman agak hati-hati Om. Oh iya. Kalau tangganya Kalau yang sampingnya tangganya trapnya ada yang hilang. iya. Oh ya udah nanti ke yang bawah sini aja, yang ruang ketiga. Jadi Kalau basement, basement. lebih amannya dari sana. Oh ya udah. Soalnya kalau di basement tuh yang saya kesini dulu, itu pas foto-foto itu ada sosok-sosok genderuwo yang mereka nutupin gini loh Mbak karena kena Oh, angin kena gitu. silau. Gitu. Ganggu dong kita. Ya? Ganggu dong. Enggak, katanya Mbak Darmi nggak apa, mereka nanti mau cok. Oke. Jadi koordinasi sama Mbak Darmi. Ketuanya lagi Iya. ya. Karena kita izin ke ketuanya ya. Udah jalan. Ke basement. Iya.
ada satu keluarga besar ya, kalau saya lihat itu. Jadi keluarga seperti keluarga besar gitu, Keluarga Mbak. besar. Yang memang, jadi kalau dibilang pesugihan tuh enggak, tapi Bukan karena kayak, pesugihan berarti. jadi Itu hanya kayak, rumor gitu ya. iya jadi kayak ini, apa ya, kayak sekte gitu loh, Mbak. Ada pemujaan Oh, apa gitu loh. pemujaan. Karena ada lilin-lilin yang dipasang, kemudian ada kayak doa, tapi saya nggak tahu itu menghadap kemana. Tapi ada kayak sosok yang dipiara di situ. Dan ruang ini memang dikasih seperti rumputnya tuh tumbuhnya lebih lebat karena agar jangan sampai orang tuh kemudian ke situ gitu. Iya. Ada sesuatu yang Biar ditanam. nggak tahu Iya. lah. Iya. Kayak dibilang pesugihan ya enggak, kalau dibilang pemujaan ya iya. Jadi gimana ya cara menyimpulkannya itu. Tapi memang ada kejadian tragis itu ya Mbak, entah di sini atau di tempat lain yang menimpa keluarga itu. Jadi kayak nanti kalau ada keturun-temurun kamu yang mendapatkan sesuatu hal yang kekayaan atau apa itu harus menebusnya. Modelnya kayak gitu Yang yang saya tumbal sampaikan. gitu ya. Berarti sekte sama pesugihan itu beda ya Om? Seperti iya, jadi kayak pemujaan gitu loh. Pemujaan. Ini gini ya Mbak, memang ini kan suasananya malam. Iya. Ya boleh dibilang tadi kita di luar aja dingin. Iya. Yang sini kok- menyala itu apinya ini loh, Iya. dari Iya. kebakaran atau apa Berasa itu. banget ini Panas. panasnya Om. Kayak ada api yang datang gitu. Panas gitu. Telingaku lho panas gue. Iya Mas, nekan soalnya Mas, kik gitu. Itu maksudnya mereka terganggu gitu atau gimana? Sebenarnya gini, kedatangan kita hari ini ke sini mereka udah tahu. Udah dari lama. Lalu ada Mbak Sally itu yang sebagai pemilik rumah, ya udah silakan. Atau saya juga udah pernah ke sini gitu. Oh iya. Tapi tadi pesan untuk beberapa cerita itu jangan diceritakan. Cuman yang nggak boleh, yang sudah saya sampaikan itu yang sudah diperbolehkan. Kan. Lalu nanti ya saya nggak tahu ya ini koordinasi atau apa ya. Jadi biar nanti didampingi sama Darmi. Oh. Tapi Darmi ini Mbak kuntilanak ya, pakai daun kayak baju apa putih. Putih. Cuman bawahnya itu saya lihat kayak pakai ini apa kain warna coklat. Jadi kayak batik tapi bukan batik ini. Kayak sewek gitu enggak? Heeh, jadi Sewek. separuhan, iya. Oh. Sewek Separuhan. terus pakai gaun putih Iya, gitu. modelnya gitu terus memang rambutnya agak ungal-ungal gini tapi ada yang agak digelung gitu. Sekarang ada di belakang ini Mbak ini. Makanya tadi waktu yang mau gabung siapa saya minta perempuan gitu karena biar lebih bisa ngerasain karena lebih dominan perempuan-perempuan yang ada di sini. Oh gitu. Darmi. Darmi. Mbak Darmi. Ada di belakang ini sih Mbak. Belakang Dua- saya pas. Dua-dua ya. Jadi Dua-dua. entokin jadi kayak gini loh. Tapi kan dia Oh, di antara tingginya gitu. lebih tinggi lagi gini. Oh. Terus apa ya kalau saya bilang ini kuntilanak tapi modis itu jadi bajunya agak beda itu. Mbak. Oh, keren gitu lah. Iya dan dia terkadang yang akan sering kayak jadi PR-nya gitu tempat ini. Jadi kalau ini kan macam-macam ya. Salah satunya ada cara yang pakai mediumisasi. Jadi ada yang iya. harus kerasukan. Kerasukan Itu kadang yang gitu. sering memasukin ini. Yang Mbak Darminya itu. Gitu. Memang buat informasi. Iya, jadi kayak PR-nya yang dipakai Mbak Sally. Kalau Mbak Sally agak tertutup orangnya, jadi orang-orang tertentu gitu saja. yang dihubungi. Terus Om mau tanya tadi yang katanya jenengan ditanam di sini tuh sampai sekarang juga masih ada atau gimana? Masih ada di di sini. sebelah situ ya, di tengah. Itu yang dulu dipuja sama keluarga. Kurang lebihnya ya seperti gitu itu ya. sih Mbak, kayak piaraan gitu loh Mbak. Jadi Piaraannya. Piaraan. sampai hari ini pun dari keturunan keluarga ini masih ada dalam artian saya nggak tahu entah kemana ya keturunan Oh, iya. keluarga besar ya. Keluarga besar. Cuman ini sosoknya itu nggak ada yang bisa piara. Nggak kuat gitu dah. Iya, jadi pilih orang. Mau inangnya gitu Iya, ya. jadi harus pilih orang untuk membawa ini untuk piara dan tertentu gitu. Berarti tetap stay di sini. Iya. Itu dalamnya. Jadi ini jadi kayak dipakai rumahnya dia. Cuman di lingkungan ini hanya ini saja Mbak. Jadi dia nggak akan jalan ke sini, nggak akan jalan ke sana. Menetap di Hanya situ di saja. kamar itu aja. Di Kotak situ itu aja. Yang tidak bisa kita turun banyak semak. Iya, banyak semak. Kita ke sana. Sebenarnya bisa Mas, tapi kalau perempuan atau laki-laki yang bisa itu harus dapat wangsit dulu. Jadi ada tertentu untuk memanggil. Harus dapat peraturan dulu. Iya, harus ada ininya. Ada wangsitnya. Wangsit. Tapi memang rumah ini ya seperti kemudian disediakan untuk kandangnya itu Mbak. Oh, kandang. Iya. Iya. Lalu ada satu informasi juga yang saya dapat. Tempat ini kan boleh dibilang wingit gitu ya, serem gitu ya. Tetapi sosok-sosok astral ini kalau dipakai tempat ini banyak orang yang datang untuk ingin tahu kepo. Kemudian yang kedua dipakai untuk hal-hal yang bersifat negatif. Entah itu maaf ya ini, Maaf, iya. Oh gitu. entah itu minum, pacaran,
macam-macam. Iya, banyak sekali. Itu kenapa sih kok nggak diperingatin atau kejadian-kejadian apa? Karena dari energi negatif yang keluar kalau melakukan tindak yang negatif di tempat seperti ini, itu sosok-sosok ini lebih suka karena akan menyerap energi negatifnya itu diserap. Jadi akan menarik semakin banyak energi. aktivitas negatif untuk itu mereka senang itu ya. ya Om. Oke. Semakin kuat iya. mereka. Oh. Tapi ini yang kita kesini sebenarnya tidak tujuannya seperti itu ya. Iya. Dalam hati sebenarnya saya juga suatu tempat ini kalau ditilik dari sejarahnya kan seperti itu. Cuman nanti pesan-pesan itu seperti itulah Mbak. Karena Mbak Sally minta untuk itu. Jadi biar nggak digunakan untuk biar tidak seperti negatif. itunya. Jadi sebenarnya mereka juga nggak mau tempat ini dijadikan tempat yang Ya, negatif, negatif ya, ya. yang punya rumah yang kurang punya setuju gitu. Ya, Jadi marah. apa ya? Kalau tempatnya itu sakral, kemudian wingit, angker ataupun seperti keramat saya bilang keramat dan Keramat. sakral itu kalau untuk kegiatan yang negatif kan pasti terjadi peringatan. Peringatan, iya. Entah suruh pergi, entah ada yang sakit atau apa. Tapi kalau angker seperti ini malah narik justru untuk seperti itu, sehingga kadang ada yang tanya, Mas ini tempatnya serem tapi kok kalau pacaran situ nggak apa-apa gitu, sampai sesuatu hal gitu. Iya, Sampai jauh kok nggak apa-apa gitu. Semakin banyak energi karena. Sedangkan kalau di tempat lain kayak apa, di tempat sakral itu kok sampai maaf sampai ada yang kalau ini gancet. meninggal, Oh itu ya. ya karena beda ceritanya. Oh, Itu sih Mbak. Kita ke sini Mbak kalau Iya, mau ngerasain genderuwo tubuhnya. iya. Ada ini Mas. Awas, Mas. Kamu masuk. Ini apa Mas? Oh ini bawah. Di sini Mbak. Ini ada. Itu di sini Mbak. Agak masuk sini. Kenapa? Ada apa? Om? Ada genderuwo. Oh, gitu. Tapi Mbak sini aja jauh. Masuk. Iya. Masuk. Soalnya dia ada yang melindungi anak-anaknya Mbak. Oh, Anak-anaknya makanya itu di pada sini takut. gitu. Jadi Takut sampai silau gitu. silau karena sampai beranak pinak di sini. Tapi Ada dia berapa sampai berapa? Om? banyak. Berapa? Satu lahir kadang 3, 7 sampai berapa. Anak-anak kayak ini loh, kayak apa? Monyet-monyet kecil tuh loh, King Kong, tapi kecil-kecil, tapi bulunya agak Tapi langgar, hitam merah. Hitam gitu. Sebelah mana Om? Di sebelah sini mau ngerasain. Ya coba ngerasain. Sini. Gak apa-apa ya. Ini dingin banget sih Mbak, terus kalau nanti agak kayak ada duri-durinya itu bulunya. Oh, gitu. Iya. Kena anaknya. Anaknya di bawah. Iya, dingin ya. Iya. Udah yuk, silakan. Kasihan saya soalnya. Gak suka cahaya. Iya. Kasihan. Ini tadi saya melanjutkan cerita yang terpotong ya Mbak. Oke. Jadi memang ini itu juga selain seperti yang saya ceritakan di bawah, Iya. itu juga dipakai untuk tempat pembuangan. Pembuangan di sini adalah pembuangan jin. Oh, Iya, dan di tahun 2010 sebelum itu, sampai 2005 sampai 2010, itu rame kadang orang datang ke sini dengan sosok yang di bawah, jadi kayak boleh dibilang itu lurahnya genderuwo. Oh, Itu minta nomor buntut gitu. nomor buntut Kayak maksudnya? totor itu. Nomor judi Oh, angka itu loh, Mbak. togel gitu. Sehingga iya. waktu itu dikasih makan, kayak dikasih dupa, dikasih sesaji dan macam-macam. Kemudian kalau orang misalnya punya pegangan sosok astral jin Iya. atau apa yang sudah nggak mau dirawat, dibuangnya di sini. Ya, Berarti jadi ini jadi tempat buangan. tempat buangan juga. Kalau Banyak dibilang yang dari luar berarti. ya? iya, lebih pengisinya banyak. ini tuh lebih banyak dari tempat luar. Dan ini jadi tadi kan pada pergi ya. Iya. Biasanya kan tak ada manusia, tetapi beberapa sosok-sosok astral yang pernah menghuni sini hari ini ke sini lagi. Jadi kita penuh. Kayak ini mereka reuni gitu. Nggak Pada datang ngap ini gitu. pada penuh, jadi kita kayak yang dilihat posisinya sekarang. Kita yang ditonton sama mereka. Iya, jadi kayak supermarketnya hantu lah Mbak. Memang di sini penuh gitu. Itu
Terus tadi kalau misalnya banyak yang buangan dari luar, Iya. yang asli di sini apa nggak marah atau nggak terganggu terima atau gitu? gimana? Karena mereka juga ditempatkan di tempat-tempat tersendiri, cuman Oh, yang di gitu. sebelah sini itu kosong, jadi kayak satu areal tuh khusus bagi Khusus bagi Bagi itu tadi dia pembuangan sendiri, itu tadi. iya. Ini dulunya tempat apa yang lantai 2 ini? kalau ini kan ini Mbak, kayak kalau ruang bawah ini ruang tamu, kemudian turun ya, jadi ruang keluarga, kamar-kamar tuh di atas. Ini ada, Atas ini khusus kamar ya? jadi kamar saya lihat kan lengkung gini, terus kemudian ini tuh jadi masih atap ya atas ya. Terus kayak hall besarnya ada kayak itu apa? Kaca, Gabungannya gitu. kaca Kaca. besar dan Kaca. dihiasi kayak ornamen-ornamen kaca patri gitu. Dan ini suatu ruangan yang menurut saya kadang jadi kayak ruang keluarga, kemudian kayak ruang display dan laku dari pemujaan itu di sini. Oh, di sini Iya, ini poinnya pas di berarti. atas gitu, pas jadi kita pas berada di jantungnya. Ya Dan di tempat Poin ini Om, di kota dari ini. Dari iya, jadi di atas terus rumah ini. letak dari bandaranya, kemudian tempat-tempat kayak mallnya itu di sini semua, sini di mall Itu yang juga. dimaksud bandara sama Iya. mall. Terus ini kan atas masih ada ini ya Mbak, Iya, masih atap. ada atap ya, waktu itu kebakar terus rontok gitu, pada rontok ambrol gitu. Lalu beberapa ini ya Mbak, saya lihat pernah juga rumah ini setelah ditinggal, tanda kutip ditinggal, itu kematian atau apa oleh pemilik aslinya. Rumah ini kan kemudian kosong dengan perkakasnya, jadi Iya, perabotnya masih Banyak ada. perabot. Waktu itu ada pihak keluarga yang dia tidak tahu sama sekali, itu mau menempati, suruh masuk, iya, suruh masuk gitu sini. Waktu malam tidur di lantai atas, dia mendengar diketok itu Mbak pintunya. Oh, pintunya diketok-ketok. Lalu setelah dibuka ada dua anak perempuan, itu Iya. basah juga, Oh gitu. yang ngajak turun ke bawah, pikirnya yang punya rumah masih atau apa, keluarganya kok. Jadi nggak setengah sadar gitu. Waktu sampai di bawah baru sadar bahwa ininya nggak injek. Kalinyik tanah. Terus langsung mereka lari keluar di pintu itu, Iya. tapi nembus. Oh. Tapi seketika si penghuni rumah itu terus pingsan, yang perempuannya terus hari berikutnya nggak kuat ingin pergi Pindah. gitu. Lalu sepertinya juga jadi jarahan gitu Mbak, jadi beberapa keluarga terus ada yang ngambil dengan suka hati dibawa kemana gitu. Perabotannya tadi ya. Perabotannya ya. Cuman aku masih penasaran kalau kebakar kan ininya kok masih bertahan gitu ya, Om? Puing-puingnya gitu. Iya, kalau Yang kebakar cuman atasnya aja, atapnya aja. Jadi kebakarannya itu nggak kebakaran besar. Oh gitu. Itu enggak ya Mbak. Jadi kebakarannya itu seperti direkayasa gitu loh Mbak. Jadi satu yang Memang sengaja kebakar, dibakar. tapi nggak semuanya. Iya. Lalu dibongkar semuanya akhirnya. Termasuk pengambilan ini, gawang-gawang Memang ini juga. sengaja dibuat seperti itu Iya, biar bisa jadi ambil. seperti ditinggalkan. Kemudian Iya. udah ini ditinggalkan gitu. Jadi nggak kebakaran besar semua rumah nggak Iya. Mbak. Jadi hanya bagian saya lihat ada bagian tertentu waktu itu. Ini masih masih berdiri kokoh ya. iya. Iya, makanya nih pilarnya masih ada. Kok nggak seperti kebakaran Iya. gitu. Jadi di atas saja gitu ada yang kebakar dikit. Itu kan kalau mungkin disorot Iya. masih ada sisa-sisanya. Hmm. Terus ini dulu serba putih semua catnya. Oh gitu. Lantainya juga putih, kemudian serba putih semua, Ini termasuk tirai-tirainya. desainnya rumah termasuk rumah apa ya? Rumah mewah ini model ini Mbak, model Romawi kuno. Oh. Iya, jadi klasik neoklasik gitu model-modelnya. Kita ini nanti akan coba ke sana ya, untuk satu tempat lagi. Oke. Nggak usah, posisinya aja. Iya, rumahnya memang besar ya Pak, dan posisi di sini itu posisi paling favorit bagi Mbak Darmi dan teman-temannya. Markasnya di sini. Jadi Kenapa tempat kalau boleh tahu? terbuka. Oh. Jadi memang kalau kita lihat di atas ini Iya. masih ada seperti jaring-jaring warna merah ya, jadi kayak atap yang tidak nampak. Oh. Tapi di sini itu diberikan ruang yang lebih luas, dan waktu itu kan ini terbuka ya, Iya. Memang terbuka ya, Om? terbuka sepertinya ya. Dan apakah dipakai untuk ruang apa ini keluarga atau Iya. untuk santai atau untuk menjemur pakaian? Oh, gitu. Jadi ini bentuknya seperti ini Mbak, jadi langsung terbuka. Seperti rooftop apa-apa Iya. gitu ya. Oke ya, ini perjalanan kita tidak terasa sudah 30 menit. Iya. Iya. Cerita yang disimpulkan banyak sih. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak, pengalaman dan kesan dan pesan sedikit. Iya.
Pesan dan kesannya sih ya untuk khususnya warga Surabaya sendiri ini memang sudah terkenal, tapi tidak etis lah kalau menjadikan rumah ini tuh sebagai tempat berbuat untuk negatif. Karena semakin banyak mengundang hawa-hawa negatif yang akan masuk ke dalam rumah ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ya yang pacaran atau minum-minuman keras berpikir lagi lah untuk apa melakukan hal tersebut dan juga untuk apa melakukan hal tersebut di sini. Ini bukan rumah kalian ya, seperti mengotori lah seperti itu. Mungkin Mbak. Kalau saya sih lebih ke dulu kan zaman sekolah gitu banyak banget rumor yang beredar tentang rumah ini ABCD dan sekarang setelah menelusuri ini semua jadi akhirnya terjawab semua rasa penasaran saya. Sudah tahu ya? Ya sudah tahu, jadi lebih gitu paham. Ya ini pesan saya kurang lebihnya sama sih. Jadi memang satu tempat yang sudah terbentuk ya, dalam artian tempat kosong, rumah yang dia 40 hari tidak ditempati, rumah baru saja akan ditempati oleh sosok-sosok astral. Iya. Apalagi suatu tempat yang kemudian lama sekali tidak ditempati. Dan sosok-sosok jin ini pun bisa menyerupakan diri atau memanipulasi sebuah cerita. Jadi terkadang pandangannya itu kan berbeda, orang-orang punya keahlian sixth sense, indigo atau apa, itu akan melihatnya sudut pandangnya kan berbeda-beda. Tetapi tadi saya sudah dipesani sama yang punya rumah, Mbak Sally sendiri bilang, ya untuk beberapa yang sudah dapat gambarannya, kalau saya tidak boleh jangan. Entah ini kejadian sungguhan atau tidak. Lalu yang boleh diceritakan, ceritakan aja, tapi yang sudah saya bolehkan. Dan nanti akan pendampingan seperti itu. Jadi memang kompleks sih Mbak. Kalau kita lihat memang rumah bangunan kosong besar sekali, megah gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin ya wallahu alam, kalau memang ada seperti perjanjian, entah ada pemujaan atau pesugihan atau apa. Ada suatu pesan yang mau disampaikan Mbak Sally, bahwasanya mau seberapa banyak hartamu, mau seberapa kaya dirimu, kalau sudah meninggal semuanya ya akan dibawa, akan ditinggal seperti ini. Karena ada tiga hal yang akan dibawa, ilmu yang berguna, doa anak soleh, dan satu sedekah. Jadi ini memang sebagai, kalau kita ambil sisi baiknya nih ya, ini sebagai pelambang dan pengingat bagi kita semua. Sebesar rumah yang kita punya ini, semegah apapun ya, kalau kita sudah wafat ya tertinggal semuanya. Itu sih Mbak yang disampaikan beliau yang ada di atas sana, berdiri. Makanya tadi lihat. Ya kita tutup ya, ucapkan terima kasih ya. Kita jumpa lagi pada Pak Tilas berikutnya ya. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.